Baik Twitter. Tapi pakai kopi Pak ya, kul. Kalau pakai kaf, kul, makanlah. Jadi hati-hati, makanlah wahai orang-orang kafir yang agak lucu. Katakanlah wahai Muhammad, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Jadi gini Bu, sejarahnya surat Al-Kafirun atau nuzulul asbabun nuzulnya, yaitu ketika kaum kafir Quraisy memohon pada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini engkau boleh ikut agama kami, setelah itu kami ikut agama kamu, dan seterusnya bolak-balik kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW asyaddu alal kufar, yaitu tegas sama orang-orang kafir. Katakanlah wahai orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun. La a'budu bimakna fil hal, artinya kami tidak akan selamanya untuk menyembah. Ma ta'buduna minal asnam, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dari berhala. Jadi sejarahnya gini Bu, Pak. Mekah itu waktu dulu dalamnya bukan kayak gitu. Dalamnya adalah patung atau asnam. Patung-patung yang didirikan oleh orang-orang kafir, kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena setelah datangnya Rasulullah, barulah Mekah jadikan tempat Al-Haram, atau tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lebih kerennya lagi, bukan kafir, non muslim. Bahasa-bahasanya negarawan, non muslim. Jadi orang kafir nggak mau disebut kafir, disebutnya non muslim atau nonis. Termasuk anak kita dibilang kafir nggak mau. Nonis Pak, oh nonis, jadi nonis, ya nggak mau dibilang kafir. Jadi sebutnya sekarang ini lebih trennya adalah nonis dan muslim. Ya itu. Padahal dalam Al-Quran nggak ada non muslim, yang ada kafir wa musyrikin, kafirun wa musyrikun. Nah, katanya kafir. Yang ketiga, wala antum abiduna fil hal. Jadi kamu juga tidak menyembah, ya. Kamu tidak akan menyembah selama-lamanya apa yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir itu hanya menyembah berhala, patung, dan tidak mau menyembah agama kita. Begitu juga kita tidak mau menyembah agama mereka. Karena kalau dicampur adukin itu, ya kan. Jadi kata orang kafir, minggu besok engkau ikut kami wahai Rasul untuk menyembah berhala. Minggu depan lagi kami ikut kamu wahai Rasul menyembah Allah. Rasulullah nggak mau kayak gitu, harus tegas, ya kan. Katakanlah wahai kafir, ini dikatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, ya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya sekarang banyak yang salah kaprah dengan artian toleransi untuk beragama. Saya punya guru dulu namanya Imam Jarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Itu toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu adalah mereka sholat, kita nggak ganggu. Kita sholat, mereka nggak ganggu. Jangan dia sholat, kita ikut di dalam, ikut dalam gereja. Dulu pernah terjadi, kalau nggak salah dari mana ya? Itu ya Pak. Itu main hadroh selawatan di dalam gereja. Nah, dulu pernah, sempat rame. Ya, artinya menurut Imam Jarkasi itu bukan toleransi. Yang dimaksud dalam toleransi saling menghormati dalam beragama. Kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak ganggu kita. Ya, jangan orang-orang kafir lagi di gereja kita timpukin ke batu tuh. Namanya nggak toleransi, namanya intoleransi. Begitu juga orang Muslim. Bahkan ada sampai dari golongan kita yang jaga di gereja ketika lebaran, ada juga dari golongan mereka yang jaga di Banser, atau ada juga Pak orang-orang gereja yang jaga di masjid juga ada. Dalam toleransi, yang penting tidak saling mengganggu dalam beragama dan tidak boleh dicampur adukan antara Islam dan non muslim atau kafir. Kemudian yang keempat, wala ana abidum fil istiqbal ma'abattum, dan tidaklah saya menyembah, menjadi penyembah selamanya bagi yang kamu sembah. Jadi orang Islam itu nggak mungkin menyembah berhala selama-lamanya. Wala antum abiduna fil istiqbal, dan juga kamu tidak bisa menyembah selama-lamanya apa yang saya sembah. Itu intinya. Jadi di sini Islam mengajarkan kita untuk tegas sama orang-orang kafir. Tapi dalam kehidupan sosial kita dibolehkan untuk bermuamalah. Namanya muamalatun ma'annas.
hablum minallah, hablum minannas. Artinya hablum minannas itu dibolehkan kita untuk bergaul dengan orang-orang kafir atau orang non muslim. Ya bahkan dalam urusan bisnis, urusan sosial kita dibolehkan untuk bersosialisasi dengan orang-orang non muslim. Bahkan Rasulullah bersabda, man azazimian fakat azami. Barang siapa orang yang menyakiti orang-orang kafir zimi, maka dia telah menyakiti aku. Artinya orang-orang kafir ada dua tuh Bu, Pak. Pertama adalah kafir zimi, yang kedua kafir harbi. Ada dua kafir. Kafir zimi itu artinya orang yang hidup di lingkungan muslim, cuma dia taat dengan aturan Islam. Itu nggak boleh kita ganggu, kata Rasulullah. Yang kedua kafir harbi, itu kafir orang-orang kafir yang memusuhi umat muslim, itu yang wajib kita perangin. Ya, kayak pujanda, maksudnya mah Islam tapi ya Islam benci, itu namanya munafik. Ya, orang-orang munafik. Dia muslim cuma nggak